Oke, selamat datang di channel saya, yaitu Raja Pandapotan Nasution. Kali ini, di channel ini saya akan membahas tentang buku Atomic Habits yang saya simpulkan sendiri dan juga mengambil inti-inti dari buku ini. Langsung saja, kesimpulannya menurut saya Atomic Habits dengan penulis James Clear adalah panduan praktis untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk melalui perubahan kecil yang konsisten. Buku ini menekankan bahwa perubahan besar dapat dicapai melalui langkah-langkah yang kecil yang teratur, yang akhirnya membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Itu kesimpulan bagi saya untuk buku Atomic Habits oleh James Clear. Inti-inti buku ini saya buat ada 8. Yang pertama adalah kebiasaan kecil. Yang kedua adalah sistem di atas tujuan. Yang ketiga, hukum perubahan kebiasaan. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Yang kelima, identitas dan kebiasaan. Yang keenam, prinsip 1% lebih baik. Yang ketujuh, pembentukan kebiasaan dan penghapusan kebiasaan. Yang kedelapan, pantau kemajuan dan refleksi. Dari 8 inti yang saya buat, saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang inti dari 8 itu. Misalnya, kebiasaan kecil saya akan menyimpulkannya begini maksudnya. Kebiasaan kecil disebut sebagai atomic habits atau perubahan mikro. Jika dilakukan secara konsisten, dapat menghasilkan peningkatan besar dalam jangka panjang. Perubahan ini harus begitu kecil sehingga tampak mudah dilakukan setiap hari. Contohnya seperti itu. Yang kedua, sistem di atas tujuan. Penulis James Clear berpendapat bahwa lebih penting untuk fokus pada sistem daripada tujuan. Sistem adalah serangkaian proses yang membawa kita ke hasil yang diinginkan. Dengan membangun sistem yang baik, tujuan akan tercapai dengan sendirinya. Yang ketiga, hukum perubahan kebiasaan. Penulis menguraikan 4 hukum dalam membentuk kebiasaan baru. Yang pertama, isyarat. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, respon. Dan yang keempat adalah ganjaran. Isyarat yaitu membuat kebiasaan terlihat jelas. Yang kedua, keinginan, buat kebiasaan menjadi menarik. Yang ketiga, buat kebiasaan mudah dilakukan. Dan yang keempat, ganjaran, buat kebiasaan yang memuaskan. Dengan 4 hukum ini, maka kita bisa membentuk kebiasaan baru. Yang keempat, lingkungan yang mendukung. Tadi ada 3. Yang ketiga tadi intinya terbagi 4. Isyarat, keinginan, respon, dan ganjar. Dan ini inti keempat di buku ini yaitu lingkungan yang mendukung. Lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Menyesuaikan lingkungan untuk mendukung kebiasaan yang diinginkan dan mengurangi godaan untuk kebiasaan buruk dapat mempermudah proses pada perubahan. Yang kelima, identitas dan kebiasaan. Menghubungkan kebiasaan dengan identitas diri dapat memperkuat kebiasaan tersebut. Misalnya, menganggap diri sebagai orang yang sehat akan memotivasikan tindakan yang mendukung kesehatan seperti berolahraga, makan makanan sehat, seperti itu. Yang keenam, inti dari buku ini adalah prinsip 1% lebih baik. Prinsip ini menekankan bahwa jika kita berusaha menjadi 1% lebih baik setiap hari, akumulasi peningkatan kecil ini akan menghasilkan perubahan besar di seiring waktu. 7. Oke, yang ketujuh yaitu inti dari buku ini, pembentukan kebiasaan dan penghapusan kebiasaan. Untuk membentuk kebiasaan baik, buatlah isyarat yang jelas dan respon yang mudah dilakukan, serta pastikan ada ganjaran yang memuaskan. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, buat isyaratnya tidak terlihat, responnya sulit dilakukan, dan ganjarannya tidak memuaskan. Untuk 8, inti dari buku ini adalah pantau kemajuan dan refleksi. Memonitor kemajuan dan melakukan refleksi rutin setiap kebiasaan dapat membantu kita tetap berada di jalur yang benar dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam Atomic Habits, kita dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan kita melalui langkah-langkah kecil dan konsisten. Buku ini memberikan alat dan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh siapa saja untuk mencapai perbaikan pribadi dan profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan mohon mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga like dan share video ini jika kalian menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.